pada siang hari dan keajaiban ibadah di malam hari. Ini tidak dimiliki ataupun dilakukan di hari-hari selain bulan Ramadan. Sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, bahwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mangsoma Ramadan, bahwa Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan hadis ini dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, mangsoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Sebagai riwayat mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasul pernah menyampaikan bahwa barang siapa mengerjakan puasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan didasari dengan pengharapan ataupun ridho dari Allah, janjinya Allah adalah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang tersebut akan dimaafkan semua dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa yang Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini pernah menjadikan sebuah dialog antara Nabi Musa dengan Allah, yang Nabi Musa itu adalah terkenal dengan takliman, yaitu Nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika suatu ketika Nabi Musa ini melihat keajaiban-keajaiban di bulan Ramadan ini yang akan diberikan Allah kepada umat Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa ini memohon, ya Allah, kalau begitu saya ingin hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini keajaiban ini hanya diperoleh umatnya Nabi Muhammad. Karena ini juga bisa dilihat dari kelanjutan hadis ini. Mangqama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ketika malam harinya, siang hari puasa, malam harinya orang ini beribadah, salah satunya yaitu ibadah sholatul taraweh, ataupun malam harinya setengah ba'daniful lail, orang ini mau qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya. Pengharapannya sama didasari dengan iman. Iman itu adalah percaya dengan adanya Allah, mempercayai adanya perintahnya Allah, mempercayai dengan adanya siksaan Allah, azabnya Allah, ada balasannya Allah. Ini namanya iman. Didasari dengan itu hanya karena ingin mengikuti perintahnya Allah, dan waktu saban hanya ingin mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah pun juga akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang ini juga akan diampuni dosa-dosanya yang sudah ia lakukan. Ini merupakan keajaiban yang sangat luar biasa. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW diperlihatkan seorang umatnya Nabi Musa yang di situ hidupnya 80 tahun lebih, yang selalu hidupnya itu dipenuhi dengan berjuang menegakkan agama Allah tanpa berhenti. Kemudian orang ini pun tidak pernah melakukan maksiat. Maka Rasul pun heran. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, itu nanti umatmu akan melebihi ibadahnya orang itu. Yaitu apa? Yaitu cukup umat Nabi Muhammad melakukan ibadah pada malam hari bulan Ramadan, melakukan qiyamul lail, maka orang tersebut akan dihitung ibadahnya
sama dengan ibadah 1000 bulan. Inilah yang disebut dengan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Yang kedua, Rasul pernah menyampaikan yang diriwayatkan dari An Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusama rayyan la yadkhuluhu illa syaimun. Disampaikan oleh baginda Rasul bahwa di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu dari surga itu ada yang disebut dengan pintu royan. Nah, satu pintu royan ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang mau menjalankan puasa bulan Ramadan. Ini istilah anugerah yang terbesar, sehingga orang yang berpuasa tadi boleh istilahnya itu memilih dari 8 pintu itu untuk masuk. Salah satunya adalah pintu royan. Ini khusus bagi orang yang berpuasa. Pada riwayat lain menyampaikan bahwa An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyam wal Qur'an yashfa'ani lil ibad yaumal qiyamah yaqulu syam rabbi inni manfaatuhu ta'am rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syarab bin nahar fasyafi'ni fihi wa yaqulul Qur'an rabbi mana'tuhu naum bilail fasyafi'ni fihi wa yashfa'ani. Rasul pernah menceritakan sebuah cerita yang disampaikan oleh Abdillah bin Umar bahwa puasa dan qiraatul Quran, puasa dan membaca Quran itu dua hal yang bisa memberikan syafaat pada orang tersebut, yaitu pada hari kiamat. Yang di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa mensyafaati Al-Quran ataupun puasa itu datang untuk memberikan syafaat. Yang pertama, puasa atau orang yang berpuasa, puasanya itu akan berkata, menyampaikan kepada Allah, ya Rob, pada siang hari saya tidak makan dan tidak minum, maka fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat kepada saya. Yang kedua, ketika pada bulan Ramadan orang mau membaca Al-Quran, maka Al-Quran pun akan berkata, ya Rob, mana'tuhu naum bilail, saya malam hari tidak tidur, fasyafi'ni fihi, maka dijawab oleh Allah, fayasfa'ani, maka kedua puasa tersebut dan membaca Al-Quran diberikan hak. Allah akan mensyafaati bisa babi puasa bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Inilah yang anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita hari ini istilahnya itu bisa menjalankan puasa merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa ini dapatkan beberapa mukjizat ataupun beberapa keagungan yang Allah berikan khusus di bulan Ramadan ini. Dan untuk selanjutnya ini ada beberapa hal yang ditanyakan terkait bulan puasa. Yang pertama ini adalah tentang orang yang memiliki hutang puasa. Ini biasanya adalah perempuan yang hamil ataupun menyusui, memiliki hutang puasa, tetapi belum sempat dia